Cara polisi kene halah langsung dipewenek diunduh ditawa bangi kewethoke gawa ngono wong ketok wong ra helmane diuber karo karoan kok padahal wis ngopi lho mbek rokokan ngene ono liwat gak helman polisi hebat meneng kowe tak gasak pisan. Loh, ini tugas bro. Lah kok nek sampe tiba ndasmu kena aspal gegar otak. Ngono lho, iki dikejar ya ape dielingno. Helmnya dipakai, ngono anggitmu ape diapakno? Dielingno terus dijak ngopi. Polisi saiki gak arep suap-suapan iki polisi biyen. Biyen iki pol-polan ning golek isi biyen. Saiki enggak, tilang pelanggaran. Kalau nggak melanggar nggak mungkin ada penilangan. Mau soalnya melanggar tilang, Pak damai Pak. Mesti takonane polisi ikhlas ora. Loh, kenapa kok ditanya ikhlas ora? Duite iki arep dilebokno kotak amal masjid. Polisi saiki kok delok kopiahe putih kabeh lho. Padahal ya lagek tuku gek mangwi kopiah. Anggitmu duwe apa dipek dhewe? Enggak, masukin kotak amal masjid untuk anak yatim. Wis digaji kok. Loh kalau nggak ada pelanggaran ya nggak ditilang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana wasilatan linaili darajatit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul ardina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nuril huda wa syamsid duha wa badrit tuja. Wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para pimpinan pondok pesantren, masyayikh, asatid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro bersama jajarannya, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, yang mewakili Bapak PJ Bupati Bojonegoro bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para kepala SKPD yang berkesempatan hadir, Pak Kajari, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, sahabat saya, saudara saya, Pak Kapolres Bojonegoro, mudah-mudahan dalam tugas baru sebagai Kapolres Bojonegoro ini Allah senantiasa menganugerahkan kepada beliau kesehatan dan kekuatan zahir batin,
diberikan keselamatan, kesuksesan dan keberkahan di dalam tugas dan karirnya. Amin Allahumma. Tentu saja bersama Ibu Ketua Cabang Bayangkari Kabupaten Bojonegoro bersama segenap pengurus, para ketua ranting Bayangkari, saya dahulukan ibu-ibu ben gak lali, para kabak, kasat, para pejabat utama Polres Bojonegoro, juga tidak ketinggalan para Kapolsek jajaran Polres Bojonegoro di bawah komando AKBP Ari Fadli SIK SHMH. Apal berarti sangoni. Di samping itu memang beliau junior saya AKBP-nya udah mantep. Jadi kalau beliau AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Kalau beliau sarjana, saya juga sarjana, sarungan saja kemana-mana. Pak Dandem 0813, Pak Redinal Letnan Kolonel, ngapal ya tahu disangoni. Bersama para staf, para dan ramil, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah, mudah-mudahan majelis yang diprakarsai oleh Polres Bojonegoro di bawah komando Pak Kapolres malam hari ini membawa barokah untuk kita semua. Terlebih kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang berada di tengah-tengah 3 bulan barokah. Sebagaimana kita tahu dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Ada 3 bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai barokah, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Dinamakan bulan-bulan barokah karena semua ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut, fadilah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barokah itu sering diartikan ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis ke arah hidup yang selalu lebih baik. Sehingga kita sering mendengar ungkapan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, para penggila barokah, orang-orang yang suka ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu, aku begini engkau begitu, sama saja. Jari wong Bojonegoro sami mawon, nek diterusno pokoke mbakmi dintop. Tapi hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, selalu lebih baik, bertambah baik dan lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, biar nggak terlalu serius, nggak terlalu sepaneng ya, sekedar refresh. Bicara soal barokah, ada bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa terjadi perbedaan yang signifikan mengenai barokah ini antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan.
yang menginginkan barokah, keadaan yang selalu lebih baik, itu kaum perempuan. Kalau laki-laki merasa bangga jika punya prinsip istiqomah. Laki-laki merasa lebih gagah kalau bisa istiqomah. Istiqomah di sini artinya bukan istri 3 dikontrakin rumah, tapi istiqomah ini maksudnya teguh, idealis, tetap dan tidak berubah. Itu keinginan laki-laki, tetap dan tidak berubah. Kalau perempuan enggak. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, perempuan itu selalu menginginkan keadaan yang lebih baik. Makanya saya bilang akrab dengan barokah. Bukti, perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Nek jemburis ngono ku gak arep. Wis sapa wae bocah wedok nek umune sik sak ngisore 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Mangkane ngefan karo sing ganteng-ganteng ngoten nika, ngefane karo Dilan, ngefan karo Aliando, ngefan karo artis-artis Korea, minimal Anwar Zahid. Minimal, enggak ngefan direwangi ngeleset apa. Alhamdulillah malam ini Bojonegoro banyak pengajian, banyak majelis. Sukawati nggih wonten sholawatan. Neng Masjid Kabunan ya ana pengajian, tapi ya sepi ngono tak liwati meng. Alhamdulillah Polres niki sing paling rame jamaah. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres. Jadi perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, yang diinginkan ya laki-laki tampan. Nanti perempuan kalau usianya bertambah di atas 30 tahun, keinginannya berubah, lebih baik lagi. Yang diinginkan beda, soalnya nek umur wis sak dhuwure 30 tahun, udah nikah, udah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan. Maka yang diinginkan bukan laki-laki tampan, tapi laki-laki mapan, terutama secara ekonomi. Nah, ini optimisme ya bagi mereka-mereka yang tidak dikaruniai ketampanan, jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang kadang-kadang tampan itu bisa kalah oleh mapan. Ketampanan bisa dikalahkan dengan kemapanan. Wong lanang ganteng tapi ra gablek duwe, ya kepyur. Kaya HP gak ono sinyale. Baterainya ngedrop pisan. Guyu ora iso, ngomong ya ora cetha, gremeng nek ngomong. Pancene ra ndek apa-apa sing kena dicetakno. Wong lanang rapate ganteng tapi sugih, duweke akeh. Ya padang jinglang kok. Guyu iso bior, ngomong ya jelas. Nah, nanti perempuan kalau usia di atas 40 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Maka saya maksud barokah itu. Perempuan di atas umur 40 tahun, yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Maka biasanya suami suka dimotivasi, bahkan diprovokasi agar berprestasi. Perempuan kalau usia di atas 40 tahun tuh seneng kalau suaminya punya jabatan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun non formal. Dia seneng kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, seneng kalau suaminya jadi ustadz, seneng kalau suaminya jadi wakil rakyat, seneng kalau suaminya jadi pejabat, minimal suaminya jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Loh kok kepala daerah tingkat 7? Diurut. Kepala daerah tingkat 1 gubernur, yang insya Allah nanti 27 Juni pemilihan. Pokoknya damai, pokoknya engko tak terang nomburi-mburi. Nah, kepala daerah tingkat 2 bupati, bareng pilihane. Kepala daerah tingkat 3 camat. Kepala daerah tingkat 4 kepala desa. Kepala daerah tingkat 5 kami tuwo. Kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Berarti ketua RT kepala daerah tingkat 7. Jadi perempuan di atas umur 40 tahun itu bangga kalau suaminya termasuk
salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut di setiap forum-forum resmi kayak gini. Kan kalau ada acara resmi kayak gini pasti nyebut 3 tokoh, mulai MC, panitia, kepala desa, kapolres, bupati, gubernur, presiden, sampai yang ceramah pasti nyebut 3 tokoh ini. Siapa saja? 1, para alim, para ulama pasti disebut. 2, para sesepuh dan bini sepuh mesti disebut. 3, para pejabat dan tokoh masyarakat mesti disebut. Nah wong wedok ini bojone disebut seweneng, bojoku katut ngono, ambek jentit ngono. Lo setiap forum resmi mesti nyebut 3 tokoh ini, mulai MC, panitia sampai sapa ae sing sambutan. Apa maneh lek gawe basa Jawa gelamit ngono kae koyo acara mantenan. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh saha kasepuhan ingkang pono ing pamawas tur lebda ing pitutur. Para pangemban, pangembating praja satriyaning nagari ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Blas la haula wala quwata illa billah. Padahal iki basa Jawa. Lah nek Pak Kapolres, Pak Dandim gak paham, wajar wong wirapatek Jawa. Lah nek sampean kok gak paham yo kebacut. Wong iki basa Jawa. Lah sampean wong Jawa kok ora paham. Berarti Jenegara iki saiki wong Jawane wis akeh sing malih dadi gibas nggih. Ya wis gak apa-apa para gibas-gibas sedaya. Wong Jawa ku duwe basa sing adiluhung, simbol kesopanan, namine basa krama inggil. Mila piyantun Jawi menika ingkang sopan ngendikanipun mawi basa krama inggil. Bingung ya ben Kapolres. Istri krama inggilipun garwa, anak krama inggilipun putra. Mula nek sopan niku ngomonge garwa putra. Tapi pancene angel, sing penak ya Jawa ngoko, anak bojo ngono ae. Nah bocah saiki iku do ninggal sopane mok golek penake. Mestine sing sopan kuwi garwa putra, dipun garwa rumiyin nembe kagungan putra. Tapi sing penak ya anak bojo, gawe anak dhisik lagek. Udah mohon maaf ya, biar cepet. Nah nanti perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi, wong dia ingin barokah. Perempuan di atas usia 50 tahun yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Kenapa? Ya karena dia mulai sadar umur di atas 50 tahun perempuan kan secara biologis sudah mengalami banyak penurunan, kekuatan fisik sudah banyak berkurang, onderdil wis mulai ngelokro, baut-baute wis do kendo, melaku wis sayek-sayek, gigi ompong, pipi kempong, kulite wis do mengkeret, dodo karek tengereto, nglembre kewer-kewer. Mbok dinggoni BH sing paling apik regane paling lewarang ya tetep mbrosot. Lho ana sing digrayangi tenan ka. Iya iki wis mbrosot iki. Lah kalau kondisi kayak gitu, ya yang diinginkan perempuan ya laki-laki yang punya kesetiaan. Dia sudah mulai cemas, mulai khawatir, jangan-jangan suamiku nyari lagi, jangan-jangan suamiku nambah lagi, nyari ganti macem-macem. Wajar, umur sudah di atas 50 tahun. Kalau lagi berdua di kamar bersama suami, sing lanang cek mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Istri sendirian di dalam kamar, suami masuk, no, apa-apa. Ora usah aneh-aneh, sempar pisan kok. Nang rono. Ora ngrasakno wong katok tapi ya. Apa?
Makanya perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun itu kalau malam sering pasang pengaman. Ngelihat suami datang kok semangat, cepet-cepet blonyoan minyak kayu putih. Seorang mempan suami tetep ngeyel, tambah remason. Sek kurang ampuh anjene sing lanang yo ngeyel wong sing lanang polisi. Yo terpaksa 3 in 1 labur pagoda. Ngono sik gak mempan sing lanang menter sik merek kae senjata pamungkas parutno brambang. Yang lanang kena parutan brambang yo balik kanan ambek nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah, bukan tilawatil Quran tapi tilawah tidur di lantai bawah. Ora uman kasur disempari sing wedok. Kaya balik non jopo non balen delok TV tilawah tidur di lantai bawah. Maunya nonton TV malah ditonton TV. Wonge wis turu TV-ne ijek melek. Ngapunten bapak-bapak wonten mboten sing sampun ngalami nasib ngoten niku? Kae luwenger-lenger ketoke wis kae. Aku yo ngono kuwi bendina wesan. Maaf. Loh. Woi. Mulane nduk. Wong wedok kuwi nek sek nom-nom ngono ku aja do kemenyek, aja do endel, aja do kentir. Sampeyan ketok ayu ya mergo sek enom. Mosok enom diwasi ya nyenengno wong. Sedelok engkas nek wis tuwek kaya mburimu iki medeni wong. Ndek mlengak mengguri sidiluk. Lah ya kaya kuwi. Ya wis ngono kuwi dadi musuh. Ya wis ngono kuwi. Memang ada batasannya kok Bu. Semua ada ukuran. Berat badan perempuan saja ada ukuran kok. Perempuan kalau berat badannya antara 20 sampai 30 kg namanya gizi buruk. Nah kalau berat badannya 30 sampai 40 kg kurang gizi. Kalau 40 sampai 50 kg kuru. Nah kalau berat badan perempuan antara 50 sampai 60 kg itu baru ideal. Alah kayak sakmono gedene kok melok ayem lho. Lah sampeyane 60 sampai 70 kg namanya lemu. Kalau 70 sampai 80 kg bahenol. Kalau 80 sampai 90 kg montok. 90 sampai 100 kg zemok. Lah perempuan berat badan kok di atas 100 kg namanya gapura kecamatan. Dudu wong. Makanya sekali lagi, sing sek enom-enom aja do kemayu, aja do endel, ora suwe ayumu. Perempuan ini perjalanannya ada. Perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, pakai rebutan banyak laki-laki, lumrah, wajar. Usia masih di bawah 20 tahun. Ibarat bola no yang dipakai main sepak bola. Satu bola direbut 22 orang. Godak-godakan, tendang-tendangan, selorong-selorongan, jengklang-jengklangan, sadu-saduan, rebutan bal siji. Tapi nanti perempuan kalau usia udah di atas 30 tahun berubah jadi bola voli. Yang rebut kari wong rolas. Di atas 35 tahun berubah lagi jadi bola pimpong. Kari wong piro sing rebut? Wong loro notok papat lek maine ganda. Lah wong wedok lek umur di atas 40 tahun berubah lagi dadi bal golep. Karek wong pira? Nah wong siji ditempar pisan balik ter. Waduh ilang ora ngurusi. Ya golek bal meneh, Bro. Kae wis golep kae lho kae golep kae. Mangkel ya biene. Bu, nanti perempuan kalau usia udah di atas 60 tahun keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan,
bukan yang punya jabatan, bukan yang punya kedudukan, bukan yang sekedar punya kesetiaan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Dong gawe kata-kata an kabeh, tampan, mapan, jabatan, kedudukan, kesetiaan, kesolehan dan ketakwaan. Ngene iki ora gampang, makanya larang. Pengen murah yo mudinmu kon ceramah. Polres pengen murah yo kasat binmas kon ceramah dhewe. Wis diomongno standar internasional kok. Ya pantes harganya ya harga internasional. Ini saja atas jasanya Pak Kapolres lama, Pak Wahyu Sri Bintoro yang sekarang beliau pindah dinas di Gresik. Kemarin kebetulan Kapolres Gresik Pak Borowindu itu juga minta ngaji saya tanggal 26. Jadi akhirnya kemarin saya di Gresik ketemu sama Pak Wahyu. Nah, sekarang yang di sini, yuk bejane Kapolres Anyar. Padahal Kapolres Anyar begitu dilantik langsung merapat ke kantor, sowan ke saya. Semua Kapolres baru Bojonegoro pertama wajib sowan ke saya. Lek pengen cepet munggah AKBP mantap, cepet munggah Kombes. Roto-roto ngono. Pak Adi saiki lho berkong Bojonegoro, Gresik, Kapolresta Pekanbaru langsung Kombes nanggone Mabes kono. Cowepet. Tapi roto-roto yo nyangoni, roto-roto. Nah, jadi rata-rata kayak gitu. Cowepet. Iki yang ngono kira-kira. Nah, lek gak nyangoni yo mudhun dadi bribtu. Ya terserah beliau pilih yang mana, terserah. Itu kan keputusan ada di tangan beliau. Menengah wong junior saya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf ya. Jadi Bu, perempuan kalau usia udah di atas 60 tahun yang diinginkan laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Jadi dia udah sering ngingetin suami untuk rajin ibadah. Kalau bangun malam gak cuma nguyuh tok. Sing lanang wis dielingno jak tahajud, jak wiridan, sampai ngenteni sholat subuh bareng budal jamaah yang masjid. Suami disemangati untuk banyak sedekah jariah, untuk rajin ke pengajian. Soalnya wong wedok lek umur 60 tahun munggah, kuwi ndekne wis krasa nek ape rondo. Jadi harapannya ben iso sama suami bareng-bareng yang swarga. Ngono. Uy. Nah, kalau laki-laki beda. Laki-laki itu keinginannya nggak berubah. Wong prinsipnya istiqomah tetap tidak berubah. Itu laki-laki. Jadi laki-laki umur di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Nanti laki-laki umur di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Gak berubah, wong lanang istiqomah. Laki-laki di atas umur 40 tahun yang diinginkan tetap perempuan yang muda dan cantik. Di atas 50 tahun yang diinginkan tetap perempuan yang muda dan cantik. Wong lanang yo ora lenye-lenye kaya wong wedok ngono. Jadi istiqomah laki-laki itu prinsipnya. Jadi apa mencep wae. Wong lanang yo ora pengen bojone dadi pejabat ini, pegawai ini, jadi karyawati ini, jadi wanita karir. Ndak, yang diinginkan ya muda dan cantik. Makanya lek bojoku Pak tak pengen mergawe, ndak usah nyambut gawe, ndak usah kerja. Saya cari istri bukan cari pesaing kerja. Saya cari istri untuk mendampingi saya, untuk mendidik, mengasuh dan merawat anak-anak saya, bukan cari pesaing kerja. Lah kalau istri saya kerja, apalagi penghasilannya lebih gede daripada saya, kalah saya. Engko aku wayahe butuh apa-apa rawani njaluk. Rungokno wong lanang ya aja banter-banter. Wong lanang gak ada penghasilannya kalah karo sing wedok. Kuwi dadi keset, dadi ketibal ya blok. Lah wong kadang-kadang 100% penghasilan itu murni dari suami. Iku le wong lanang kalah ambek wong wedok. Kalah kadang suami kongkon momong anak. Padahal wi dadi dandem lho wi. Munggah panggung iki lek sik momong anak,
Letkol bro. Nanti ketua cabang Persita nanti. Oh mulai. Ketok elek nang ngarepe ngarepe bojo ya goblok dadak. Ngarepe anak buahe kaya kamu sana, tugas kamu sana. Enek bojone teko, sik sapal Kapolres ya setel padha ae ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus Bu. Woi. Ini kita bicara soal perjalanan. Nah, nanti saya kaitkan dengan perjalanan hidup manusia, dikaitkan dengan hikmah Ramadan, terutama puasa. Nah, nanti ditutup dengan pilkada damai. Sabar nggih? Sabar nggih? Kebetulan malam ini jadwal saya cuma tunggal di sini karena sebenarnya ini jadwal istirahat. Besok pagi jam 6 saya harus sudah terbang ke Hong Kong. Makanya kemarin Pak Wahyu, pokoknya saya minta jadwal perpisahan tanggal 27, persis 2 tahun saya dinas di Bojonegoro. Waduh, saya tanggal 28 pagi itu harus sudah terbang ke Hong Kong. Ada kosong ya tanggal 27. Biasanya saya kalau mau ke luar negeri itu 1 hari dikosongi, ya persiapan lah biar badan fresh gitu. Tapi karena yang minta Kapolres ya, anak kowe ora kuat. Kowe aja atik sampat larang, rupa iki nggawa rega. Andane pengen murah ya mudenmu iki kon ceramah. Mbok undang saiki sesuk teko omahmu, langsung nggawa lawon diukur pisan wae. Saya kok terinspirasi ya dari satu tembang Jawa karya Sunan Giri yang judulnya Lir-lir. Ini tembang sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Apalagi akhir-akhir ini banyak diviralkan kembali, dipopulerkan kembali oleh grup-grup sholawat, grup-grup hadrah. Dan saya sangat setuju, wajib hukumnya kita angkat kembali tembang-tembang karya para wali yang penuh filosofi, penuh kandungan makna. Hoi, apa maneh lek sing nembangno Habib Syekh, ikonnya sholawat Indonesia. No ati ku rasane sok trenyes. Suarane kan khas mendut. Lir tandure wosu. Tak antemi pisan wong kok. Wong ngene iki ya pengen tok barokah kok ya. Wis gak sida tak lagono timbangane mbok guyu kok. Wis sauti ae disambung sampai nyambung. Lir tandure wos tak ijo. Lek royo-royo kok loyo-loyo. Tak senggo. Ya Allah, gak gelem nyaut. Sing melu nyaut nyambung tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Nggih. Minimal gampang golek utangan. Sing gak melu nyambung awas mati duluan. Tak ijo, tak senggo, nganten anyar. Cahangon penekno blimbing kuwi. Ini ada filosofi, kenapa harus blimbing sing dipenek? Kok gak ngene? Cahangon penekno kates kuwi, kok gak ngono. Tapi kok blimbing kuwi ngono. Ini ada sapa ngomong katese penyetno. Lunyu penek ana kanggo mbasuh dodotira kumitir bedaing pinggir dondomono jlumatono kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane. Nah, tembang ini diakhiri dengan kalimat istimewa do surao sura hore sebagai penutup tembang. Ini pelajaran hidup kita juga harus diakhiri dengan surak hore, kayak tembang lir-lir yang ditutup dengan kalimat surak hore
maka hidup kita juga harus ditutup dengan surak hore, jangan cuma awe-awe. Surak hore itu kan simbolnya wong ayem tentrem. Surak hore itu simbol gembira dan bahagia. Surak hore itu berarti tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Wong surak hore itu tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan lambang kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di situ juga. Halo, ini makanya penting Bu, tembang-tembang kayak gini ajarkan ke anak-anak kita agar menjadi karakternya. Karena ini penuh filosofi, penuh kandungan makna. Ora kok cah saiki modele sik cilik ini dirungoni tembang sing bojo galak, tali kotang, tali katok, tali sempak. Makanya pikirannya anakmu terus rusak. Mohon maaf ya. Ini sekalian bukan hanya berita hoak ujaran kebencian yang diperangi, ya radikalisme, ya terorisme yang kadang-kadang orang tua tanpa sadar menanamkan karakter kekerasan itu kepada anak mulai kecil. Ada beberapa lagu yang menurut penelitian saya itu tidak mendidik, lagu anak-anak. Enggak ada filosofinya, enggak ada kandungan maknanya, malah lagu ngarani gak bener. Anak masih kecil udah diajari lagu serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Bocah sek cilik kok diulangi serong. Padahal dalam Islam pendidikan dasar itu harus ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lagi saya cilik kok diulangi serang ke kiri, serang ke kanan. Besok gedene anakmu dadi pelakor. Senengane demenan ae ngono. Kadang anak diulangi kurang ajar karo wong tua. Jangan salahkan siapa-siapa, maaf ya. Kayak lagu ini. Ayo disauti Bu. Nyaut ya, anggap ini taman kawak-kawak. Pada hari Minggu, moh gak semangat sampean. Baleni, pada hari Minggu naik delman istimewa. Raine Pak Ane kok dilunggui. Ya cah kurang ajar toh. Kalau di delman ini duduknya di depan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa, ku duduk di muka, berarti muka ayahnya dilunggui. Makanya anakmu dadi ngelunjak, terunjangan, kurang ajar karo wong tua. Ngono. Kadang diajari menghayal. Bocah sek cilik diurangi ngelamun. Bintang kecil amat banyak. Aku ingin, mustahil. Nyata-nyata manusia nggak bisa terbang, apalagi terbangnya dan menari. Ini ngalami piye. Ajarkan ke anak kita itu yang realis, yang logis. Anakmu akhirnya jadi penghayal, jadi penglamun. Uripe mau andaikan, misalnya, jikalau, seandainya, seumpama. Ngelakoni dewe gak iso. Penggaweane menghayal, andaikan aku jadi Anwar Zahid. Alangkah penake ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Isone mek andaikan tok nglakoni dhewe ra iso. Kadang dididik serakah hatine kotor. Lagu balon kuwi ngulangi hati kotor, ngulangi serakah. Balonku ada rupa-rupa hijau kuning merah muda, meletus balon hatiku. Oh, balon meletus kok hati kacau, itu kuneh piro regane balon. Akhirnya anakmu hatinya gampang kacau. Masuk gara-gara balon meletus hati sangat kacau, panen gagal hati kacau, dicelatu bojo hati kacau, dagang rugi hati kacau. Padahal kongkon mulangi sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu, jok gampang kacau. Terusannya itu ya bener. Balonku tinggal, ku pegang, mau medit gitu. Balonnya dipegang erat-erat, gak oleh digudulanan kancane, gak ada semangat untuk berbagi.
Kadang anak sik cilik wis diulangi beli dui jare wong Sinagara. Diajari kebohongan, bujuk. Umum iki cak bayi lho dipangku ambek dinyanyekno ngene. Tepok ami-ami. Siang kalau malam bujuki kuwi. Cak ngerti ku jenenge bayi nondi ya, ya siang ya mimik susu, kalau malam ya mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi, pane kuwi. Bayi tuwek. Bayi kok berngosen. Ya Allah. Malah iki pelecehan iki lagu iki menurut saya boleh kan pendapat pribadi. Bu nyaut Bu, mesti hafal, ra ngandel aku nek hafal. Matahari terbenam. Terus terdengar suaranya. Terus piye? Wes stop. Saiki sampean meneng cep. Aku wae sing nyanyi. Tak sudono pelecehannya di mana? Ini menurut saya loh ya. Sampean diem, saya yang nyanyi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Penak suaraku mbek vokal mau kalah nek padha gelem e. Tapi lek tak terus-terusno ora payu dhek engko. Ibu-ibu Bayangkari ana sing ngrasani, penak suarane. Wes sapa ngomong GR? Oh GR mbok tunggone nang ngarep dhewe ngelempoh ae. Ngefan ngomong. Ini ya, matahari terbenam, hari mulai malam. Ghurubus syamsi iki saat maghrib. Nggih mboten? Nah, harusnya yang terdengar kan suarane wong azan. Lagi kok ngene? Terdengar burung hantu. Wong azan kok dipadakno mek burung hantu lho. Ayo perhatikan dan cerna kata-katanya. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu lho, mulai kapan? Wong bento lho ngerti. Jenenge burung hantu ki medeni, mengerikan, menyeramkan. Sing merdu suara azan. Lah wonge kok dianggap burung hantu. Kate azane ngene pisan kok. Kuwi azan model endi? Iki kudu direvisi. Menurut saya harus diganti. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Kudune ngono. Allahu Akbar. Engko Allah Maha Besar. Hayya 'ala sholat. Mari kita sholat. Ojo azan kok Lho gak apa-apa, Allahu Akbar gawenya nyanyi. Saiki enggak kadang disalah arahkan no. Kalau dulu Bung Tomo waktu peristiwa 10 November 1945 itu dapat instruksi langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allahu Yarham untuk memberikan semangat, motivasi, spirit, kekuatan kepada arek-arek Surabaya dan para pahlawan. Instruksinya Mbah Hasyim Asy'ari ini nerusno resolusi jihad agar pekik merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Jadi merdeka Allahu Akbar Bung Tomo. Karena yang dihadapi tentara sekutu ora sing nang dasem kuwi. Nek kuwi kutu tok kuwi. Iki dadi cimat sekarang kadang Allahu Akbar nggo musuh kancane dhewe kok. Demo musuh polisi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Polisine yo Islam. Enteng enek jawab. Sami Allahu liman hamidah.
ngono. Akhirnya wong-wong sing ngerti ya do jawab Robbana lakal hamdu. Lah wis ya ngene saiki. Iki perjalanan. Perjalanan hidup manusia dulu diawali dengan ilir. Ilir iku kipas. Lah kipas kuwi ilir. Ilir kuwi kipas. Lah kipas kuwi ilir. Lah ilir kuwi kipas. Lah kipas kuwi ayo bento bareng ayo. Ini kan perjalanannya horizontal toh. Perjalanannya horizontal. Kipas iki lho, delok perjalanannya yang ngiwonengen ngene. Horizontal ki ngiwonengen nek ra ngerti. Aku kok yo lali nek ngaji Jenogoro. Bocah nek sek enom sek kaya kipas. Polahe iki lho. Kipas iki ngiwonengen delok to bakul sate kelek ngipasi ngiwonengen ngene. Mosok kok vertikal mengisor menduwur ngawene. Iki sing mabul-mabul ora beluke sate tok sak kelek-keleke. Apa maneh wong ngentut bisa iso mulek ngono. Iki bocah nek sik enom kaya kipas, mobat, moncat. Polahe ra karuan, baleni mobat, moncat, mosak, morak, montang, riwa, mondar, ngiwa, maju, ngetan, ngalor, nibo, gulung, jungkir, kalang, nyungsang, wes. Kowe penak kare nerusno. Mengamalkan bukan hanya P4 tapi P40 saking polahe. Pergi pagi, pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas-peringis, belirak-belirik, pendelak-pendelik, pelorak-pelorok, peletak-peletik, perang-perang, prat-pret, penculat-penculot, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa, wis mbuh apa wae. Ngene iki yo ngapalno sik ben larang kok. Apa yang dicari sampai polanya ndak karuan itu, ternyata orientasi hidupnya cuma dua. Yang dicari cuma dua. Satu, tandure wosumilir tak ijo royo-royo, itu simbol kemapanan ekonomi. Tandur wosumilir tak ijo royo-royo itu kan tanaman yang hijau melambai-lambai, optimis dan siap panen. Berarti kuwi urusane weteng alias departemen perbadokan. Nah yang kedua, tak sengguh pengantin anyar, ini kelancaran reproduksi. Tak sengguh pengantin anyar, semangat pengantin baru, berarti urusan ngisore weteng. Bocah nek sik enomi sing dipikir ya weteng karo ngisore weteng. Kita kalau di bulan di luar Ramadan itu memang mohon maaf lebih mengedepankan ulu hati ke bawah daripada ulu hati ke atas. Liyane ulan Ramadan kita ini masih prioritasnya masih ulu hati ke bawah, perut dan yang di bawah perut, daripada ulu hati ke atas, dada dan kepala. Padahal ulu hati ke bawah ini tuntutan, ulu hati ke atas tuntunan. Artinya tuntutan harus selalu dapat tuntunan. Tuntutan ini harus selalu dituntun. Mesti urung paham, pancene IQ ndek. Ngene bro, sing tersinggung mangkel minggato, orang melok urun cerewet. Jadi sorry say, pokoknya cek enom itu sing dipikir mau weteng karo ngisore weteng, modelnya kaya pitik jago, melek sampai turun neh, metu kandang sampai melebu kandang. Yang diurus cuma urusan perut dan yang di bawah perut. Pitik jago nek gak golek panganan, nggo dagi babon, erek-erek dorone dipeleter, pepetno pager, dorone mepet, diunggahi gasak jebret tinggal nyengkreh. Jagone ngelumpukno kono kae. Jujur loh, kalau di luar Ramadan kita itu masih lebih mementingkan ulu hati ke bawah daripada ulu hati ke atas. Ora patek nyaut to. Kalau ulu hati ke atas, dada di dalamnya ada hati untuk berzikir, kepala di dalamnya ada otak untuk berpikir. Kalau ulu hati ke bawah, perut tujuannya biar kenyang, bawah perut tujuannya biar terangsang.
Misalnya ono acara bareng, yang satu acaranya untuk ulu hati ke atas, hati biar sensitif, otak biar kreatif, jak pengajian. Hoi. Satu ulu hati ke bawah, perut biar kenyang, nah bawah perut biar tegang. Dangdutan podo gratisane, penyanyine artis terkenal, gerakane erotis. Ayo polisi Bojonegoro kira-kira milih pengajian apa milih dangdutan? Yakin nek polisi Bojonegoro milih pengajiane sing ditinggal. Halo, halo, ini kita maka kudu persiapan dadi bocah angon, jangan cuma ilir. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang angon. Maka tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali dilatih angon. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakdurunge angon umat yang bernama manusia dididik Allah angon kewan angon wedhus. Ini pelajaran. Lah, dalam hal ini yang dingon apa? Ya minimal diri kita sendiri, zahiron wa batinan. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki kudu dingon. Otak kita dingon untuk berpikir yang positif. Tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Engkau entuk ilmu, entuk hikmah. Aja nggo mikir sing ngeres-ngeres. Embo. Lah ini sing tak sisipno nduk kene. Bu. Bu. Termasuk untuk anak-anak kita, mulai dini harus kita tanamkan karakter yang baik. Jangan pernah tanamkan karakter kekerasan. Kadang orang tua nggak sadar kok menanamkan kekerasan ke anak. Contohnya ngene. Ibu jenengan tepak umbah-umbah. Kayak pakaian kotor ngelumbru sak pirang-pirang. Duwe anak wedok cilik kok moro untuk merek no pinggirin jenengan. Mesti ya dikon ngaleh to. Lah ngongkone nganggo kekerasan tanpa sadar. Ngaleh nek apa nek kene guyang banyu raimu pisan kok. Maaf Bu, jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti anak ibu besarnya ya keras dan kasar kayak gitu. Sampeyan loro gono dokter oleh obat ora gelem ngombe, anakmu ya kuasa, obate diombe Bu. Urung nak, nek diombe iki dhuwit anggete merat dhuwit tapi ya ora gelem ngombe tak lotek cangkemmu. Pengen mari apa pengen mati? Jangan salahkan siapa-siapa. Padahal kalau ibu mau berpikir jernih, sesungguhnya anak itu pengen belajar nyuci dari ibunya. Kenapa anak kok merek ingin belajar nyuci dari ibunya? Maka kalau ibu cerdas, apa ngewang ibu? Anak pinter, kayak ibak dewe iseni banyu kayak gombal. Mesti anakmu tiru. Ibu yang ngucek, nek umbah-umbah manual, orang mesin cuci jenogoro kok mesin cuci bereng. Menyek. Ibu yang ngucek, ucek-ucek anaknya mesti tiru. Tekutak, tekutak, tekutak. Ibu yang ngopyok, anaknya tiru. Piak-piak. Lho, jo sembarangan. Ngene iki somben anakmu gedene iso dadi tukang laundry. Enggak, nanti besarnya punya perusahaan tekstil. Soalnya kecil wis mempelajari jenis-jenis kain. Gitu loh. Bapak sama, misalnya bapak lagi memperbaiki motor ya, dandani beda motor bapaknya yang rusak. Dan anak lanang cilik untuk merek, mesti dikon nyengkreh. Gayane lo kasar, nyengkreh mek apa nek sampul setang geblak wengko. Ini Pak, iso anakmu iso kewasar dadine. Padahal anaknya sebenarnya pengen belajar dari ayahnya loh. Makanya lek bapak cerdas, tukang servisnya tekonya kayak kunci Inggris, tang obeng. Ora nek peda motormu remuk diduduki, sak piro kekuatan tangannya cah bayi. Ngene iki anakmu lho, sok ben gedene iso dadi bengkel. Direktur perusahaan otomotif. Ibu bapak ketahuilah, bakat dan potensi anak itu sesungguhnya sudah bisa dideteksi mulai kecil. Maka orang tua harus peka dalam membaca bakat dan potensi anak. Tinggal mengembangkan, udah diberi modal sama Allah. Sama dua anak sek cilik sukanya main tembak-tembakan. Sek cilik senengane dolanan tembak-tembakan. Tor. Lagi berarti anakmu bakatnya nek gak polisi tentara, minimal hansip
Anak saya cilik senengane dolanan suntik-suntikan. Cus cus cus. Wah, iki dokter iki kalau enggak perawat. Ngono lho. Anak saya cilik senengane inceng-inceng. Dadine yang ngono-ngono kuwi lho kuwi. Tukang syuting kuwi. Lah sampean duwe anak masih kecil kok senengane ulek-ulek linggih segawat calon maling ketok iki. Ha iki kudu diwaspadai, kudu diantisipasi. Maaf, penglihatan, pandangan, mata kudu tingon untuk baca Quran, baca kitab, baca buku, membaca alam kauniyah ciptaan Allah. Ngono, aja nggo nginceng wong adus ae. Tangan ya tingon nggih Bu nggih. Hoi, membantu yang lemah, menolong sesama. Aja nggo nduduli bokong. Paling tidak biar aman terkendali pegang tasbih. Kalau orang dulu nggak ninggal tasbih, makanya dinamakan tasbih. Urusane ben tatas kabeh. Diarani tasbih. Len duwe persoalan ben tuntas kabeh. Duwe utang ya tasbih, mentas kabeh. Ana wong tuwek ngarani tasbih, uripe mentes kabeh. Tasbih perkarane netes kabeh. Tangane nyekeli tasbih otomatis muter dhewe kok wer 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 wer. Klotak. Lha iki kok refleks, lesan, lambe, wiridan. Sumiati wer 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 wer. Sulastri wer. Lesan yo dingon, Bu. Hoi. Nggo maca Quran, nggo zikir, nggo selawat, nggo ngomong sing apik, sing manfaat nyenengno wong. Hati-hati. Jaga iki lho sing paling ra iso iki kudungan. Lah jenegara ketoke lambene akeh sing lecek wisan. Duwe tangga sugih slametan berkate gepeng ya dilokno. Suruhan balik ra imbang yo sak desa dikandani kabeh. Lah iya ya kok apik, aku rono brengkut ra karuan balike lho kok teleming. Sing tukang ngono kuwi lha aku ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge kudungan. Wonge yang guyu. Saiki le masih aku wonge. Lah wong kiai ceramah dirasani kok. Rumasane aku ora ngerti. Ngene iki ana sing ngrasani, kok ora padha ya karo no TV. Pinggire ngomong, "Yo ganteng asline." Yes. Makasih, Say. Saya ini maksudnya sayang, karena saya kira ini syaiton. Ya podo saine tapi beda. Ya Allah. Pokoknya semua kudu dingon, ku apik atine dingon, sikile dingon. Disuruh apa tadi? Penekno blimbing kuwi. Ayo meneki mengisor apa mendhuwur? Medun apa munggah? Maka orang hidup itu harus selalu menek, harus selalu munggah. Lah tanjakan menek ini enggak terus mulus gampang, ndak mulung kok lunyu-lunyu penek ono. Kita harus selalu naik. Kalau tadi ilir-ilir ini horizontal, menek ini vertikal, arahnya ke atas. Tadi horizontal, simbol ibadah muamalah, ibadah sosial yang hablum minan nas. Kalau menek iki simbol ibadah ritual mahdhah vertikal yang hablum minallah. Dua-duanya harus sejalan seirama. Kudu karo-karone dilakoni. Saya sudah sering sampaikan, nggak boleh salah siji. Soalnya kadang-kadang eneng karo hablum minan nasi apik, karo dulur, karo konco, karo tonggo, karo sapa-sapa apik, sareh sumeh hajar serawung dulur membaur gerapyak semangat seneng tolong loman apian, tapi gak gelem salat. Wonten mboten? Ya orang aku Ramadan ya gak poso, atau sebaliknya ya sholat ya poso ya zakat ya haji, tapi ya karo dulur gara-gara warisan ora rukun. Wonten mboten? Ngene iki lha mbok salatmu apik takbir medeni wong kok. Lagek takbir Allahu Akbar. Wonge melayu kabeh wedi. Nek maca auzubillahi minasyaitonir walat digawe maca lambe ilat sak intil-intile merotoli kabeh. Rukuke apik, sujud sekali nyosop bathuk mentol 3. Nyosop ping pindho mentol 6. Lha nek ra rukun karo dulur, ra rukun karo tangga, ra rukun karo kanca, guwak kabeh ibadahe. Percuma kok. Ngono lho, mulane ya ana ilir bar kuwi terus menek.
sing dipenek apa? Belimbing. Ini kalau diterjemah bitafsiril ota'atu ilmatui, pakai tafsir otak-atik matuk kan kata toh sing nerjemah gawe tafsir otak-atik matuk, katanya belimbing itu buah yang blingire 5. Nah, nek ditafsiri otak-atik matuk rukun Islam ada 5. Semangat dong. Pancasila sebagai dasar negara kita silanya ada 5. Ini berarti orang kalau agamis itu pasti nasionalis. Yang kosek keterangannya nomburi, muga-muga waktunya cukup, gak cukup Kapolresnya ben ngundang meneh. Ini kira ngerti kok wonge. Sholat fardu ada 5. Lu ngono lo. Maka sehari 5 kali, jangan dijadikan 5 hari sekali. Senengane ropelan usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Jadi takbiratul ihram langsung double 5. Allahu akbar bar. Rukuk ya pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Panjene cah koclok kok. Lah kalau dikaitkan dengan ayat tekan mulai sayang sama aku. Kalau siapa ngomong endel? Dikaitkan dengan nasihat Allah dalam Al-Quran yang rangkaiannya terdiri dari 5 hal, banyak sekali. Bapak Ibu kalau baca Quran kan banyak menemukan nasihat-nasihat yang terdiri dari beberapa rangkaian, ada yang 5. Nggih napa nggih? Wis to gak tau maca Quran ya wis nyauto nggih lho urusane ben cepet, nggih napa nggih? Nah, nek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Lah wong Quran itu pedoman, nah kalau nggak dibaca terus gimana? Quran itu kalau sekarang ya SOP, standar operasional prosedural. Kalau nyari alamat ya kayak Google Map. Kalau naik mobil kendaraan ya kayak GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi sebagai fungsi. Asal kita program tek, jalan kita nggak akan tersesat. Nah, Quran itu juga begitu. Maka harus selalu dibaca. Walaupun mohon maaf banget, kayaknya yang hadir ini rata-rata belum bisa membaca Al-Quran. Loh, ngomong ngenyek, mesti ngomong ngenyek. Mesti ngomong ngenyek terus. Kayaknya yang hadir ini rata-rata belum bisa membaca Al-Quran. Saya berani bilang begitu karena menurut penilaian saya, yang hadir ini baru sampai tingkat membunyikan Al-Quran. Membaca dengan membunyikan itu beda. Kalau membunyikan, memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan, ngunekno. Lah kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan, disertai pemahaman. Nah, selama ini jenengan ten Quran niku paham karepe napa mboten? Ayo nang ngomong ngenyek neh. Tak setaples lambemu. Rumangsane aku ngomongi ra tak pikir ngono apa ya? Udah sekarang gini, di antaranya nasihat 5 tadi, ngapunten nggih kula ringkes-ringkes mawon. Ini berupa doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sama ndak muni Allah modele kaya wong utange akeh ngono. Allah. Ini doa yang terdiri dari 5 hal. 1, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur nikmat ini penting agar kita menyadari banyak banget nikmat Allah yang dikasih ke kita sehingga tumbuh cinta ke Allah. Kalau udah ada rasa cinta ke Allah, ringan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Gak ono ibadah sing abot soalnya cinta. Halo, yang penting bakul tahu timbang aku.
Masa kamu nggak tahu sih kalau aku tuh paling nggak suka kalau dicuekin. Bu, dilanjut mboten? Wes, engko lek wis cinta nang Allah iku gak ono ibadah sing abot, enteng kabeh. Masih yo subuh salat sing paling abot. Taman adek diceluk. As-salatu khairum minan naum. Enteng, ora kaya selama ini sama nek krungu ngono kan kelon meneh to. Mungkane rata-rata kalau subuh masjid-masjid iki akeh cagake timbang wonge. Cagake 48, wonge mok 3. Wong 3 sing siji watuk, sitoke mengi, sitoke mencret pisan. Dapak sing ngadzan banter nom ngono sing ngadzan wis mambu kuburan. As-shalatu khairum minan naum. Mentolon jongkrokno ae. Ringkes wae. Ayo, yang ada dinikmati, pemberian Allah ini dinikmati, jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati, rugi. Apalagi kalau sudah mati, belum sempat menikmati, rugi. Kalaupun hidup wis kadung kena komplikasi, harus sembarang kalir panganan sing disenengi wis ora wani, petuk panganan apa-apa wedi, petuk sate dihindari, sing digoleki malah iwak teri, kasinen saithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi wis alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi, ngereki bojo wis disingkreki, senajan dijamoni tetep ra iso tangi, soale wis disfungsi ereksi, karepe ape ping 5 mek iso ping 1, kuwi wae memaksakan diri. Nek dijak mangan prasmanan wis mulai seleksi, pilih-pilih. Ayo jajal nek sik enom sehat-sehat, jak mangan prasmanan, seleksi to koleksi. Nah, koleksi kaya polisi-polisi kuwi. Jak mangan prasmanan ya koleksi, sembarang barang diemploki kabeh, sego 3 piring munjung, sop 5 mangkok, sate 80 sunduk, ayam dodo karo pupu bandeng 7, ndok puyuh 87. Ngono ku sik mampir rombong bakso, rombong soto, es buah, es degan, es podem, es teh. Buah diratani sing blimbing, sing nanas, sing salak, rambutan, melon, nanas kabeh. Sik nomo ya koleksi. Jajal nek wis ngrik-ngriken. Engko lak mulai seleksi, monggo Mbah sekule Mbah, saidik wae. Niki eco Mbah, niki sope Mbah, dudoe wae. Mumpung anget Mbah, monggo sate sujene wae. Jeruk Mbah nggih jeruk, kulite wae. Aduh ana semangka ya isine wae. Apa maneh dititno bojone nah sing wetuk uwer ngera karuan. Disentaki. Apa njaluk apa-apa ben juga apa-apa ora oleh. Rekane nyedok kikil, ayo terusno. Kowe ra eling nggih ngibar kumat kae to piye? Terusno, geblak ra ngurusi aku. Terusno sing akeh pisan. Akhirnya iya rasida kuwanti nyidok rawan kuwi ya padha wae ra oleh. Kowe pengen cepet mati tambah mengkeret. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah. Kalau menjalankan amal solih, melakukan kebaikan itu mencari ridho Allah yang tulus, yang ikhlas. Yuk belajar keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, mari kita belajar ketulusan dan keikhlasan dari filosofinya akar. Ya. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Aku ngomong itu tak pikir. Orang ceramah itu lihat audiennya ya. Jamaahnya kalau menengah ke atas, birokrasi, kalangan akademis, ya kita berusaha pakai bahasa akademis, menyesuaikan. Mereka paham kalangan akademis. Nah ini kan kalangan-kalangan jemburis toh. Ya,
Akar itu filosofi ketulusan. Mohon maaf, coba akar berjuang gigih mencari air, menembus tanah. Macam-macam tanah itu, ada yang jemek, ada tanah liat, ada yang berdebu, ada tanah itu yang keras, bahkan ada tanah yang membatu. Kenapa? Hah? Kaget. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Anak buah dandim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, akar bekerja gigih mencari air itu demi siapa? Demi sebatang pohon, bukan untuk dirinya sendiri. Demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa bermodot. Modot di bahasa Indonesia ini apa? Nah, tumbuh itu modot, ya bermodot. Karena jasa akar. Lah kalau nggak ada akar, pohon nggak mungkin hidup. Yang cari air, akar. Akhirnya pohon itu tinggi, besar, daunnya rimbun, bunganya merekah indah, buahnya lebat, rasanya manis, disanjung banyak orang, dipuja banyak orang. Akar yang jasanya besar dilupakan, nggak pernah disebut. Akar nggak marah, akar tetap aja sembunyi di dalam tanah. Itu simbol ketulusan. Padahal akar jasanya besar. Akar nggak pernah ingin bermetungul, berbejudul gitu. Karena akar sadar kalau dia metungul, wet doyong mesti. Kalau akarnya dandemi ra paham metungul ya apa, manyane ra patek Jawa. Mulane yang golek kamus. Kalau akar ini sampai metungul ngetok mencungul lho, Bro. Dandem ora ngerti metungul. Oh, dandem Bojonegoro ya harus menyesuaikan bahasa Bojonegoro. Sok belajar ke aku. Kalau akarnya ini nampak menonjol, mesti pohon itu miring. Apalagi metungule kakean, rubuh pohon tadi, tumbang pohon tadi. Maka lembaga apapun, organisasi apapun, mau TPK, Madrasah Diniyah, pondok pesantren, lembaga apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Akar semakin ke dalam, pohon itu semakin kokoh, gak gampang goyang. Ya gak paham ya wes, gak paham ya wes. Pokoknya orang ikhlas orang kadek pengen ketok, wes belajar ikhlas teko alat vitale bapak-bapak lho, jasane gede. Wes yang tekono kene iki hasil karyanya dia semua. Tapi dia nggak pernah mau memperlihatkan diri. Wong ketok sedelo yang mendelep neh. Ngono kok repot yang golek keikhlasan. Nomor 3, aku lung ringkesen kes kelambi Bu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku, muliakan aku melalui mulianya anak keturunanku. Berarti ini kaderisasi dan regenerasi. Anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita, generasi mendatang harus lebih hebat daripada generasi sekarang. Setuju? Setuju? Ikut titip Bu, titip untuk anak-anak kita. Ibu kalau ingin punya anak yang kualitas, tolong jangan pernah membeda-bedakan kasih sayang dan cinta ke anak. Harus sama, karena anak itu bagaimanapun kondisinya itu adalah amanah saking Gusti. Loh lagak nyaut to. Anak wi titipane Gusti. Sing banter anak apik ya titipane Gusti. Anak gak pati apik titipane Gusti. Anak yang pinter titipane Gusti. Anak yang nakal ya titipane Gusti. Anak yang berprestasi itu titipane Gusti. Yang tidak berprestasi ya titipane Gusti. Maka orang tua nggak boleh pilih kasih. Kadang-kadang orang tua suka pilih kasih, terutama ibu. Nah anaknya nurut, pinter, berprestasi, disayangi, dicintai, dibangga-bangga no. Tanggane ceritani kabeh, alhamdulillah Dek, anakku 5 ki saiki wis dadi wong kabeh. Pancene ora ana sing dadi cempe anake.
anakku sing barep kae dadi DPR RI no pusat komisi C. Lah adike dadi dokter spesialis, bayarannya ya wis gede. Nah, anakku yang tengah sing ganteng kuning dadi Kapolres. Sing adike kae mondok nang pesantren saiki dadi ustad, santrine yo akeh. Lah sing nguri dhewe dadi pemborong. Mek celemar. Tapi kalau anaknya gak nurut, gak pinter ngaji, ndak bisa sekolah yo bodoh. Wong sekolah peringkat rankingnya sejumlah muridnya. Jadi murid 36 dia ya peringkat 36. Nggak berprestasi itu malah dibenci, dimusuhi, dilok-lokke. Nggak oleh Bu, dianggap ngisin-ngisini. Kan ada seperti itu kadang-kadang. Jangan lupa Ibu, justru malah ketika hari tua, rata-rata yang merawat orang tua itu malah anak-anaknya yang tidak berprestasi. Ayo titeni tetangga-tetangga bapak ibu yang udah tua, itu rata-rata yang merawat, yang ngopeni, sing gemati, ngeramut wong tuane, malah anake sing rapatek pinter, sing ora berprestasi. Soalnya bocah nek ora berprestasi kan ra iso nondi-nondi. Yang berprestasi kadang ke orang tua nggak bisa berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga ke orang tua nggak bisa berbakti. Makanya ojo pisan-pisan beda-beda no anak, apalagi terlalu mengistimewakan salah satu anak. Wong wedok biasae, pokoknya sampeyan aku nek tuwek ya melok anakku sing iki, serah melok liyane, wong sing paling tak senengi anakku sing iki. Aku paling abot ambek anakku iki, pancen anakku sing iki ya gandolane ati. Titeni ya. Anak nek didadekno gandolane ati, sok gedene tambah nglarakno. Syukur. Rata-rata ngono. Bener saiki tak baleni meneh. Ketika masa tua itu justru yang banyak merawat, ngopeni, gemati ke orang tua itu anak yang tidak berprestasi. Anak gak berprestasi sek cilik wis ketara to Bu, ngentengno wong tua, bantu wong tua. Anaknya gak berprestasi, timbangannya kon sekolah ya seneng meme gabah, timbang kuliah milih garap sawah, timbang belajar seneng blonjo, engko ibune blonjo siap ngeterno. Lah sing berprestasi nang ngarepe komputer maca buku utek. Ibune blonjo sing ngeterno, sing gak berprestasi, ibuke nyang pasar siap ngeterno, ibuke buah suruhan siap ngeterno, ibuke nondi siap ngeterno. Bahkan ibuke loro opname di rumah sakit 3 bulan. Sing nunggoni anake sing gak berprestasi, orang ngersulo, orang grundel, ikhlas dia malah seneng oleh kacang, oleh roti, oleh jeruk, oleh. Lah terus anaknya yang berprestasi cuma SMS-i, BBM-i, WA-ni, nelponi, maaf nggak bisa pulang, nggak bisa jenguk ibu di rumah sakit, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru, ada tugas negara, soalnya dadi ndandem. Ibunya yang rumah sakit itu gak sempat jenguk, berprestasi tugas negara, bahkan lebaran momen spesial istimewa gak bisa sungkem ke orang tua. Alasannya operasi ketupat, jadi Kapolres soalnya sungkem ke orang tua yang nunggu cuti setelah lebaran H+8. Coba oleh anak sing gak berprestasi isu wis demek nang wong tuane ndoko nek sungkem nyembah, tapi yo ngentekno jajan. Di akhir kehidupan orang tua di dunia ini rata-rata sing ngopeni malah anake sing rapatek pinteran duwe prestasi kuwi. Mulane anakmu dongakno ben goblok ae ya. Lek menurut saya ya salah satu anak ono sing gak berprestasi perlu disyukuri. Alhamdulillah. Bayangno saiki duwe anak 7 nang berprestasi kabeh. Dinas di luar pulau, di luar negeri. Ketika
ketika masa tua lanang wedok sak bojone wis padha tuweke lho, ora ana sing nunggoni, ora ana sing ngramut, bengino jeding bareng wong loro, kebreset bareng, geblak bareng. Mulane salah siji anakmu dongano goblok ya. Gak apa-apa goblok, sing penting soleh solihah ngono lho. Ora paham ya wis. Duh ndak cukup waktune iki. Nomor 4, ini tubtu ilayya. Berarti memperbanyak taubat, terutama yang sudah sepuh, yang sudah tua, masa untuk menghapus dosa, bukan malah numpuk-numpuk. Loh, ranyaut do. Masa tua, masa untuk taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Lagian Bapak Ibu, tua berbuat dosa gak sumbut, penake karo wirange lho ora sumbut. Umur 85 tahun pacaran, ayo sumbut ora penake karo wirange. Wis hampir pensiun korupsi, ora sumbut. Hoi, umur 90 mendem, ora sumbut. Ingat, kalau sudah berumur, sudah uzur, uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan dan penglihatan mata mulai kabur, pipi kulit sudah kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane karek bur, gaweane letang-letang neng dhuwur kasur, di atas tempat tidur, nek turu ngoroke senggar-senggur, kathek yo bolak-balik ngelindur, tangi turu ra kuat mlakuno sumur, isone karek kukur, berarti wis serek alam kubur, sedelok engkas ape nyusul Gus Dur. Ya enggak tokno ur-ur ngene iki ora gampang. Mulane loh, mau nggak mau kita kan akan ke alam kubur sana. Makanya kalau sudah masa tua ini harus memperbanyak taubat. Kata orang Jawa, lengser ke prabon madeg pandito. Sehingga yang kelima, wa inni minal muslimin, pasrah sumarah, berserah diri secara totalitas kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar akhir kehidupan bisa surak hore. Kalau di dunia surak hore, imannya kuat, takwanya mantap, matinya husnul khotimah. Di alam barzah surak hore, lolos dari fitnah dan adab kubur, menerima nikmat kubur. Di akhirat surak hore, dapat syafaat, dapat rahmat, dan masuk surga. Lah ini langkahnya Allah ini akan memasukkan panjenengan semua ke surga. Kok rapate amin yo. Modelnya kaya rapate pengen ngono gayane. Lah di surga sana nanti kumpul sama malaikat. Bahkan derajatnya lebih tinggi manusia daripada malaikat. Soalnya manusia bisa kumpul malaikat ini butuh perjuangan berat, mengalahkan sifatnya setan, mengalahkan sifatnya binatang. Nah kalau di neraka kumpulnya sama setan, dikerentat, dirangkeng bareng setan. Halo, sehingga nanti kalau ingin bisa kumpul sama malaikat, ya harus bisa mirip dengan malaikat. Di surga itu kehidupan ya seperti kehidupan malaikat, Pak. Bentuk eso ya bentuk malaikat, rupanya rupa malaikat. Mohon maaf ya, malaikat itu kehidupannya, malaikat itu nggak pernah berak. Maka di surga nggak ada acara berak, nggak ada. Taman tahu krungu malaikat Jibril ngising. Makanya no swarga gak ada acara ngising. Mau mangan tapi gak ngising. Lah piye? Metu dadi keringet ambune wangi, tambah wangi, tambah wangi, tambah wangi. Ngono. Malaikat e ora ana, nguyuh ya ora ana. Krungu malaikat Israil anyang-anyangen. Makanya di surga nggak ada acara kencing. Sorry, di surga nggak disediakan WC umum ya. Lah malaikat itu kan nggak mangan, nggak ngombe, nggak nikah, nggak makan, nggak minum, nggak nikah. Lah kita besok bulan Ramadan
ini disuruh bergaya seperti malaikat. Walaupun punya makanan halal resmi milik kita, nggak boleh dimakan, malaikat tok mangan. Paham? Embuh. Namanya puasa. Punya minuman seger halal milik sendiri, nggak boleh diminum, malaikat tok ngombe. Punya istri halal, istrinya sendiri wes jebablah letang-letang yo gak oleh diule-ule, malaikat tak ule-ule bojo malaikat apa. Nah iki polisi-polisi ketoke kok ana sing suwedhe nek kok ora oleh diule-ule, ora usah sedeh-sedeh kuwi nek awan ketoke kok suwedhe ngono wae. Siang, kalau malam nggak apa-apa. Aslinya puasa Ramadan itu siang malam 1 bulan penuh. Tapi karena Allah faham, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, menungso ki apes. Nah, Gusti Allah paham sing gawe menungso Gusti Allah. Lah Allah Rahman Rahim, welas asih, penuh kasih sayang. Ya udah, nggak usah siang malam. Malamnya nggak usah, cukup siangnya saja. Sing penting wis tau gaya kaya malaikat. Nah ini sompen no akhirat dikumpul no karo malaikat. Maka puasa itu banyak banget hikmahnya. Di antaranya satu, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Orang yang ahli puasa, ahli tirakat, ahli riyadhah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Wis to gak tau poso ya wis melo nyaut ben oleh barokah. Alhamdulillah. Para kiai ahli tirakat, ahli poso, sehat-sehat, jarang kena penyakit aneh-aneh. Olahragane apa? Sampeyan tahu ngerti ya, ana kiai sepuh push up nang ngarepe omah ndandut. Olahraganya ya tahajud, tirakat, riyadhah kayak gitu. Manusia itu kayak tanaman, perlu disiram air. Tanaman kalau nggak disiram air mati. Manusia perlu makan minum, kalau nggak makan minum mati. Tapi jangan keterlaluan. Tanaman disiram air terus menerus, bosok bro. Nah wong kok mongan mangan ngombe gak ono lerene, bosok. Makanya sing gampang gering ya sing kaken mangan ngono iku. Nah pengajian ya mongan mangan. Aku eket ngempet tok. Tahu sendiri kan aku datang gak dikasih apa-apa. Cek lungguh ono kotaan apa tak icipi karo MC dikon munggah. Tekan dhuwur ya ora ono suguhane apa-apa. Padahal biasanya saya kalau mau ceramah itu diajak ramah tamah dulu sama panitia, biasanya gitu. Iki malaikatan modelnya. Apa keistimewaannya orang puasa, orang tirakat? Orang ahli puasa, ahli riyadhah, ahli tirakat berwibawa. Wong sekti-sekti roto-roto yang ahli poso, ahli tirakat. Allah kasih contoh ya. Binatang saja yang hebat-hebat, yang sakti-sakti itu binatang yang ahli puasa, ahli tirakat. Ada binatang itu dijuluki si Raja Rimba, the king of alas, raja hutan, singa, harimau, wibawanya luar biasa. Semua binatang takut, nggak ada yang berani sama singa, sama harimau. Lewes ngereng, wedi kabeh. Kebo sakmono gedene, gajah sakmono gedene, takut sama singa, takut sama harimau. Kenapa? Kalah wibawa, kalah sakti. Cara polisi brip tuh orang ngira wani mbek AKBP kok. Hui. Kenapa singa, harimau kok sakti dan berwibawa? Ahli tirakat, ahli puasa. Makan dia jarang-jarang, berbulan-bulan dia baru makan. Sering luwe, macan kuwi sering luwe, makane lek ana mlaku apik diarani mlakune kaya macan luwe. Sakti berwibawa, ora kaya polisi Jenogoro. Esok pecel, jam 09.00 do-gado, jam 2 lodeh, sore rawon, bar ngisak soto, bengi lho bar patroli 2:30 yo golek emplok-emplok aneh modele kaya wedhus ngono modele. Ya ora duwe wibawa bro ngono kuwi. Mulane kadang diwaneni karo wong ya perkara ora duwe wibawa. Ular lho yang berbisa, ampuh bisanya. Ayam disembur mati. Sapi disembur
gelimbung. Kenapa? Bisanya ampuh. Ahli puasa makan itu jarang-jarang. Saman tuh mau nono ulo nenggayemi mau mangan. Ulo celutak gitu jenenge. Ulo seragaman gue. Halo, halo. Mangkane ulo iku pase mandi ahli tirakat. Oh pendekar-pendekar sing sakti-sakti ya ahli tirakat, ahli poso semua. Ulangane mesti ngono. Sampean lho dicokot ulo, cetet ngelimpruk sampean, najan pangkatmu wis kompol. Pemane lagi AKP. Wis dicokot ulo, cetet ulo ijo, ngelimpruk sampean. Tapi zaman dicokot wedhus, ora ngarah apa-apa, paling mau dekok ana. Soale wedhus ora tau poso. Loh, ada orang tua sambat, anakku lo tak tuturi balik kok gak gatekno. Sering saya nasihati tapi kok gak nurut. Bukan salah anak, anjane wong tuane gak duwe upas. Cangkemmu lho ora ono upase, mulane ra mandi. Ya wis lek ngono sesuk tak golek upas tak kemune. Tak mute ngono. Lho ini penting ya, polisi iki kudu duwe upas. Lah orang ceramah bisa didengar ribuan jamaah, terus yang denger seneng. Ya nek ganti upas ya ora iso. Lah upas sih perlu proses riyadhah tirakat ning pesantren lama golek upas sih, mulane ya pantes nek anggitmu. Jadi penting ini, komandan juga harus punya upas. Masih ingat ya ceritane Raden Syahid Berandal Lokojoyo? Aslinya begal, akhirnya iso masuk kelompok Wali Songo. Hebat, kenapa? Ahli tirakat riyadhah melalui proses puasa. Ceritane lagi begal di tengah hutan, yang lewat Kanjeng Sunan Bonang bawa tongkat dari emas. Begal ya, tahu ada orang lewat bawa tongkat dari emas, ya dicegat. Mandek! Apa? Begal yang ngaget no, masa ono begal nyegat kok mandek. Wi ora begal, wi bencong. Mandek mas, barang baru mas, kena gigi uang kembali mas. Wih bencong. Nah aku tahu dicegat tok. Halo. Begal ya, mandek. Apa nak? Tongkatmu tak jaluk, mas to kuwi. Iya nak, tak jaluk. Keno selamat wae, liwat to. Gampang keno tak rebut, gak keno tak peksa, tak pateni. Oh, kowe pengen emas, kae lah emas. Wetaren syuting dari emas, bukan cuma buahnya, daunnya, pohonnya jadi emas. Nah, Raden Syahid cerdas, begitu ngelihat pohon aren jadi emas, jadi nggak kepingin. Ini cara polisi kene, langsung dipewenek, diunduh, ditawa bangi kewetoke gawa, ngono. Wong ketok wong ra helmane diuber karo karuan. Padahal wis ngopi lho mbek rokokan ngene. Ono liwat gawe leman. Polisi hebat, meneng kowe tak gasak pisan. Lho, ini tugas, Bro. Lah kok nek sampe tiba ndasmu kena aspal, gegar otak. Ngono lho, iki dikejar ya ape dielingno. Helmnya dipakai, ngono anggitmu ape diapao? Dielingno terus dijak ngopi. Polisi saiki gak arep suap-suapan, ini polisi biyen. Biyen ini pol-polan yang golek isi biyen. Saiki enggak, tilang pelanggaran. Kalau nggak melanggar nggak mungkin ada penilangan. Mau soalnya melanggar, tilang. Pak damai pak. Mesti takonannya polisi, ikhlas ora? Loh, kenapa kok ditanya ikhlas ora? Duitnya arep dilebokno kotak amal masjid. Polisi saiki kok delok kopiahe putih kabeh lho. Padahal ya lagi tuku ge mangwi kopiah.
Anggitmu duwe apa dipek dhewe? Enggak, masukin kotak amal masjid untuk anak yatim. Wis digaji kok. Lho kalau nggak ada pelanggaran yang nggak ditilang, lagi keumpama sampean tahu, mesti diunduh iku aren. Diketok bawa pulang. Tapi Raden Syahid berandal Lokojoyo, enggak, dia berpikir rugi kalau aku cuma dapat itu bisa habis. Aku minta doa orang ini ay. Kalau aku bisa doa kayak orang ini, apa saja tak tunjuk jadi emas. Wong cerdas toh. Aku njaluk dongane wong iki wae. Ngene aku duwe donga kaya wong iki, apa wae tak syuting dadi emas. Mbah, gak kepengin itu mbah aku, mbah. Terus gimana nak? Aku minta doanya aja, mbah. Kalau aku bisa doa kayak sampean, apa saja tak tunjuk bisa jadi emas. Berat nak, berat tak lakoni, mbah. Abot nak, tak lakoni, mbah. Ya, kowe kudu poso 3 tahun, puasa 3 tahun, tirakat wiridan riyadhah no pinggir kali, dilakoni, lolos lulus, makanya dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek sampean termasuk sing seragam ya, ndak tahu poso, nggak pernah riyadhah, nggak pernah tirakat, sing cocok dijuluki Sunan Jogokali. Jadi lek gak mancing yo ngising, lek gak ngono njogo desel. Loh, ini penting ya politisasi dari para wali itu dalam mensiarkan Islam sehingga menjadi mayoritas agama di Nusantara ini. Ini malam kita kumpul di alun-alun. Alun-alun ini tempat komunitas masyarakat berbagai elemen, berbagai karakter ngelumpuk di sini semua. Woi, makanya alun-alun ini aslinya bahasa Arab al-laun macem, al-laun macem. Jadi sing neng alun-alun di sini mau macem-macem. Ini guys mau macem-macem kabeh ngelumpuk neng kene. Ono apik ono elek. Makanya di sebelah alun-alun, di belakang alun-alun oleh para pejuang agama didirikan masjid. Titeni omonganku. Rata-rata masjid yang dibangun pertama di satu kota, itu yang biasa disebut Masjid Agung, Masjid Raya, itu mesti di dekat alun-alun, di belakangnya alun-alun, sebelah baratnya alun-alun. Mbah ora paham tidak ngomong model. Ini strategi ya. Artinya apa? Alun-alun sebagai tempat komunitas masyarakat ini, uangnya berusaha untuk dikopiok di masjid, direhab di masjid, supaya jadi baik. Kan masjid itu sebaik-baik tempat. Saelek-eleke wong rajin nang masjid mesti dadi apik. Sak nakal-nakale wong rehab nang masjid mesti dadi apik. Polisi nakal kaya apa? Rehab di masjid, gembleng di masjid, sregep nang masjid, waras-waras. Kenapa kok seneng mendem? Ora gelem sapa masjid. Ayo kowe wani mendem nang ngisore beduk. Ya jerati beduk ndasmu ambek takmir. Loh, senakal-nakalnya orang kalau rajin ke masjid sembuh kok. Makanya kalau ada orang masjidan ini mesti apa? Sampai hari ini belum pernah terjadi kan tawuran antar remaja masjid. Orang mau tawuran itikaf di masjid dulu, doa bersama, istighosah. Nah, masjid ini simbol agama, simbol ulama, simbol kiai. Gak jauh dari masjid pendopo kabupaten, simbol pemerintahan, simbol pejabat. Gak jauh dari pendopo kabupaten, kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian, simbol dari keadilan, hukama. Jadi masjid simbol agama, ulama, pendopo kabupaten simbol pemerintahan, umaro, kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian simbol dari hukama, pelaksana hukum. Izin Pak Kapolres, saya kurang sependapat kalau kata-katanya itu penegak hukum. Karena kalau diistilahkan penegak hukum berarti selamanya hukum itu nggak tegak-tegak. Jadi doyong terus, sehingga tugasnya yang menegakkan sesuatu yang doyong selamanya. Kalau saya kalau lebih sepakat dengan pelaksana hukum. Jadi hukum itu sudah tegak, tinggal melaksanakan. Ngono nek cara aku. Nah, sesuai dengan sumpah jabatannya toh bahwa saya akan melaksanakan
semua peraturan perundangan kan ngono tuh, dan menjalankan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian. Rapal piye wong tau dadi polisi kok. Ya Allah. Wes. Hui. Nah, ini artinya harus sinergi ya. Masjid, pendopo kabupaten, kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian ya, ulama, umara, hukama, ini harus sinergi. Makanya saya sering sampaikan, pendopo kabupaten jangan jauh-jauh dari masjid, umara itu jangan jauh-jauh dari ulama, pejabat jangan jauh-jauh dari kiai. Bisa juga diartikan gini, ning gone Kabupaten Bojonegoro kene iki, lek sampai ono kiai sing melarat, sing dosa nomor 1 bupatine. Nah, terus sak Forkompimdane, Kapolres dan Ramil Dandim katut. Otomatis. Lho berarti enggak ngopeni kesejahteraan kiai itu. Bantah, kiai ini ra gelem mergawe. Lha nek kiai kon ketakeran mergawe, terus yang mulang masyarakat, sing mulangi anake masyarakat sapa? Saiki iki tantangan, kadang-kadang kiai keras dikit aja pelanggaran HAM. Dulu kalau ada anak ngaji nakal dipukul pakai rotan, ceter, orang tuanya malah terima kasih, anak saya dididik akhlak. Saiki dijeweri lapurno pelanggaran HAM. Padahal bayar ya ora. Aku lek ngampel tak jak demo kabeh kok kiai-kiai sak Indonesia. Ya demo kiai yo antik ya nggawa baleho, nggawa pamflet, nggawa iki tulisane yo ngene tok mekan. Anakmu ulangen dhewe-dhewe wis ngono tok mekan. Ya sebaliknya juga gitu. Kalau ada pejabat yang nakal, yang zalim, ya kiainya yang nanggung dosa. Kenapa? Enggak mau nasihatin pejabat. Makanya mohon maaf ya kalau ada kiai ceramah nasihatin pejabat kayak gini, pejabatnya nggak boleh marah karena kiai menjalankan tugas kok. Kalau nggak gini ya nanti dosa no kiai. Ini loh, makanya subhanallah ini harus sinergi. Kalau sudah kayak gini, nggak ono barang nggak aman, nggak ono barang nggak damai, sehingga nanti ada istilah toto, titi, tentrem, kerto, kok kertosono, raharjo. Toto, pemerintahan harus betul-betul tertata dengan baik. Titi, menjalankan agama harus titi. Nah, kalau pemerintahan toto, agamanya titi, hukum betul-betul dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka di masyarakat akan terwujud yang namanya tentrem. Kalau sudah begitu mak pecutut kerto raharjo gemah ripah loh jinawi. Saudara-saudaraku, menghadapi tahun demokrasi, nek diistilahkan tahun politik medeni wong. Soalnya politik itu singkatannya pol-polan nek itik-itik. Menghadapi tahun demokrasi, baju boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tapi namanya kerukunan, ukhuwah, persaudaraan tetap wajib dijaga. Setuju? Setuju? Kita harus meyakini bahwa semua kandidat baik. Jadi yang mungkin besok belum terpilih, beliau-beliau, mereka-mereka itu baik semua. Dan yang terpilih adalah yang terbaik. Sama nek duwe prinsip ngono, wis gak ngarah pengkerengan. Mbok ewangi pengkerengan ya rugi to lek mbok pikir. Gara-gara beda pilihan ora gelem takokan pengkerengan. Sing mbok dukung mbok ewangi ra karuan pengkerengan, wis sampe gering nang rumah sakit ra ngarah nilii. Sing nilii ya tanggamu, sing nilii ya kancamu, nggih napa mboten? Ndek diangen-angen omonganku. Dadi carane piye? Istikharah. Donga nang Gusti Allah, ya Allah, mohon petunjuk. Ya, tapi tetap milih. Ini milih pemimpin itu bagian dari kewajiban, bagian dari ibadah. Ya Allah, mohon petunjuk. Berikan kepadaku petunjuk. Siapakah pemimpin yang terbaik yang harus saya pilih? Mau dikei petunjuk karo Gusti Allah. Ya wis kuwi, mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Atas petunjuk Allah. Maca bismillah, kalau bismillah ditunjukkan sama Allah. Wis ngono ae.
Dikai duwe karo calon-calon, tampani, duwe ra tampani goblok to piye. Malah nek cara aku dipeloro pisan lho sing seneng andum-andum duwe. Mesti gak beres. Oh mau nyalon aja udah bagi-bagi kayak gitu kan, mesti dene lek dadi mesti golek pulian. Kon ndi carane? Nek cara aku dipeloro pisan, entekno duwe tapi aja didadekno wonge. Mesti meloro rakyat engko dadine. Ngono lho. Hoi. Embuh diomongi ya. Bu. Zaman modelnya kok ngono to. Lha kuwi kiai ini kuwi duwe pilihan apa ora? Ya jelas duwe to. Saya punya hak pilih kok. Saya juga punya pilihan. Tapi kan itu rahasia saya. Ngono lho. Lah melok sapa? Nek pengen roh ya urusane pribadi, aku mau kok nyampe nang nggone umum ngene iki. Terlalu kecil aku dukung calon Bojonegoro, terlalu kecil. Podo-podo aku nyalon dhewe ya iso nek gelem. Tapi enggak, saya enggak akan ke arah situ, enggak. Aduh ngono, usahaku ngene tak telateni, alhamdulillah renese ra karoan. Alhamdulillah. Kowe meneng ae. Penggaweanmu ki ulek-ulek pentil kuwi lho. Mentile power ora usah melok ngurusi ngene-ngene iki. Kita semua saudara, nggih? Nggih? Lho nek ngene iki lak kepenak to, ayem tentrem rukun damai. Wis gak usum saiki pengkerengan ngono kuwi ora usum, tapi tetep milih. Ojo golput, tetep milih. Mohon petunjuk Allah, mana yang terbaik, dipertimbangkan mana yang terbaik, yang membawa kemaslahatan, yang membawa kemanfaatan. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Ya wis jam 12. Kurang. Aku sing nyonyor nuruti sampean. Kurang ya so kapan-kapan disambung lagi insyaallah. Alhamdulillah sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki lho aku sak jam setengah lebih, meh 2 jam wisan. Jo sangkingane Kapolres sing ngundang. Mau soalnya aku ketemu karo salah satu bojone Kapolsek dirasani. "Po, paling ngajine sedilu tinggal mulih." Ngono. Nanti bae bojone Kapolsek iki wah apa? Nukokno kopiah bojone. Kapolsek endi? Semayang. Jenenge Margono. Iki piye yo Kapolsek Kanor. Mulane kopiah putih anyar ngarep dhewe kuwi. Pakai tuku sore mang kuwi. Halo bro. Alhamdulillah. Wes Pak Kapolres, mantap. Kapolsek se Bojonegoro mantap insyaallah mantap. Alhamdulillah selamat. Dan harapan saya kegiatan-kegiatan semacam ini perlu terus di apa lagi? Oh ya, subhanallah nggih. Kegiatan-kegiatan semacam ini tentu saja perlu kita dukung upaya dari Pak Kapolres. Jadi ini menunjukkan bahwa polisi memang betul-betul ingin dekat dengan masyarakat, betul-betul sebagai pelayan, pelindung, pengayom demi menciptakan Kamtibmas. Soalnya keamanan ketertiban masyarakat ini nggak terjamin, kita menjalankan ibadah juga nggak bisa tenang, betul nggak? Oke, insya Allah disambung lain waktu udah jam 11. Mohon keikhlasan panjenengan semua untuk membacakan suratul Fatihah untuk Pak Waka Polres Bojonegoro yang mendapatkan musibah sekaligus hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Putranya yang baru lahir diambil oleh Allah, itu pasti menjadi tabungan bagi beliau, menunggu beliau di surga Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan, istri beliau juga diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi mudah-mudahan Polres Bojonegoro di bawah komando beliau Pak Kapolres dibantu para staf
Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, kekuatan zahiran wa batinan dalam mengemban tugas, makin amanah, makin profesional untuk agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan birahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya daimal ihsan. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha gagah dan maha perkasa, wahai yang maha bijaksana, maha sempurna dan maha segalanya, Engkaulah penggenggam alam semesta ini ya Allah. Engkaulah pemilik kami bangsa Indonesia ini ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui apapun yang terjadi pada bangsa kami. Ampuni ya Allah jikalau ada bencana, musibah dan malapetaka menimpa kami bangsa Indonesia karena lumuran dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu. Ya Allah, gantikan kehinaan bangsa ini Engkau balikan menjadi kemuliaan di sisimu. Ya Allah, gantikan segala kelemahan dan kemalasan menjadi kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berjuang di jalanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, karuniakan kepada bangsa kami dan kepada seluruh daerah-daerah di negeri Indonesia ini para pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyat, pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat, pemimpin-pemimpin yang mencintaimu ya Allah. Hidup mulia dalam kebenaran, mencintai dan dicintai umatmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami bangsa Indonesia, khususnya warga masyarakat Bojonegoro, hati yang bening, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang saling mencintai karenamu ya Allah. Karuniakan hati yang saling berkasih sayang karenamu ya Allah. Hindarkan dari kami semua segala bentuk permusuhan, segala bentuk perpecahan, segala bentuk pertengkaran. Ya Allah, selamatkan bangsa kami. Ya Allah, selamatkan bangsa kami. Malam ini kami bersimpuh di hadapanmu, memohon kepadamu ya Allah, jadikan majelis kami malam hari ini majelis yang engkau ijabah doa kami semua ya Allah. Jadikan majelis ini adalah majelis ampunan bagi kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun aib kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami. Ampuni segala kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya, muliakan dunia akhiratnya, muliakan dunia akhiratnya. Karuniakan kepada keduanya husnul khotimah. Karuniakan kepada ibu bapak kami husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni seluruh dosa dari kami semua jamaah yang hadir di majelis ini. Sehatkan yang lagi sakit ya Allah. Mudahkan urusan bagi semua yang sedang mengalami kesulitan dan problematika kehidupan. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya